Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Jumat 19 Januari 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu Bapa atas segala kasih karunia-Mu yang kami terima, di mana saat ini kami beroleh kebahagiaan, begitu juga dengan kesehatan. Ya Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Dan juga Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami yakin dan percaya jika Tuhan ada bersama-sama dengan kami, maka semua aktivitas kami yang akan kami lakukan dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Amsal 21 ayat 3. Amsal pasal 21 ayat 3, demikian pembacaan firman Tuhan. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, setiap orang adalah benar menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Setiap orang adalah benar menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kadangkala Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika kita sudah melakukan kesalahan, motivasi kita, pengertian kita salah, tetapi kita bisa menganggap bahwa itulah yang benar. Kita merasa seolah-olah tidak bersalah. Kita merasa kita benar. Tetapi kita harus mengingat Tuhanlah yang menguji hati. Tuhanlah yang melihat, Tuhanlah yang memutuskan, Tuhanlah yang menentukan itu benar atau salah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikian juga ketika kita berpikiran bahwa memberikan korban syukuran, memberikan persembahan adalah lebih baik menghapus dosa ketimbang melakukan keadilan dan kebaikan di hadapan Tuhan, maka kita sudah salah mengerti. Kita sudah salah mengerti. Tuhan tidak menginginkan manusia, laki-laki atau perempuan, menyenangkan hatinya dengan persembahan, tetapi Tuhan menginginkan bagaimana manusia, laki-laki dan perempuan itu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam keadilan. Itu lebih dikenan Tuhan daripada sekedar persembahan. Karena jika kita berpikir bahwa seolah-olah persembahan dan korban bakaran itu adalah bisa menghapus dosa, bisa membuat kita lebih berharga di mata Tuhan, maka tidak sedikit orang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang melakukan dosa demi mencapai tujuannya, yaitu demi memiliki uang, memiliki harta, supaya ia dapat menyerahkan persembahan itu ke gereja. Tidak sedikit orang bekerja dengan salah, dengan cara yang salah. Tidak sedikit orang menghalalkan segala cara, walaupun cara itu sudah menyimpang, demi mendapatkan harta, mendapatkan uang, dan memberikannya ke gereja. Dia berpikir dengan itu, maka dosanya telah dihapuskan. Nah, nats ini mengingatkan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan sampai seperti itu. Pemikiran kita, pengertian kita jangan sampai seperti itu. Artinya ketika kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sebagai manusia mempunyai keterbatasan. Kita mempunyai keterbatasan, baik dalam sisi ekonomi, ya, kita juga terbatas. Tidak mungkin kita memberikan semua yang kita miliki, tetapi pengertian kita adalah supaya kita diampuni,
dosa-dosa kita diampuni, itu termasuk hal pekerjaan yang sia-sia, itu penyembahan yang sia-sia. Tetapi memberi itu ada baiknya buah dari rasa ucapan syukur. Ketika kita memberi ke gereja, memberikan persembahan, memberikan korban bakaran, itu dilandasi atau didasari rasa ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan telah memberkati kita, karena Tuhan telah memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita untuk melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Itu baru yang namanya memuji Tuhan, memberikan persembahan dengan tujuan atau motivasi yang baik. Berbeda dengan yang dimaksudkan di dalam nas ini, seolah-olah bangsa Israel memaksakan untuk memberi persembahan tetapi tidak dengan hormat lagi, memberi korban bakaran tetapi tidak dengan hormat lagi, memberikan semuanya yang dimilikinya kepada Tuhan, tetapi selepas itu mereka melakukan kejahatan lagi. Tidak seperti itu. Maka Amsal, Salomo mengingatkan kepada orang Israel bahwa melakukan kebenaran dan keadilan itu lebih dikenal Tuhan daripada korban. Melakukan kebenaran, apa yang menjadi muatan dari kebenaran dan keadilan, Bapak Ibu saudara-saudari, tentu kita sudah bisa menghidupi dan mengartikan, apalagi mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang benar katakanlah benar, yang salah katakan salah. Keadilan artinya Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana hidup kita ini tidak diatur oleh keinginan dunia. Bagaimana hati dan pikiran kita itu tidak mau untuk lebih memihak kepada siapapun. Bagaimana kita bekerja dengan tulus, tidak korupsi di dalam waktu, tidak korupsi di dalam tenaga dan pikiran. Itu merupakan sebuah keadilan. Bagaimana kita mendidik, melakukan pekerjaan kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagaimana kita mendidik anak-anak dengan penuh rasa kasih sayang yang sama, tidak membeda-bedakan, tidak memilih-milih sahabat, tidak memilih-milih kawan, tidak untuk mau mencela atau menjauhi orang yang susah, tidak mau untuk menjatuhkan orang, tetapi bagaimana kita selalu berlaku adil, yaitu Bapak Ibu saudara-saudari bisa memaklumi, hidup di dalam kerendahan hati, menerima setiap kekurangan, menerima memaafkan orang yang bersalah, terlebih jujur dalam segala hal, di dalam pekerjaan jujur, di dalam memberikan kasih sayang juga jujur, di dalam bergaul juga jujur. Itu yang lebih penting daripada memberikan korban atau persembahan, tetapi dasar dari persembahan itu adalah menyimpang dari yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, kita diingatkan sekali lagi lewat nas ini, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Semoga kita dimampukan untuk melakukan kebenaran dan keadilan di dalam perjalanan hidup kita, karena itu adalah buah dari iman kepercayaan kita. Karena itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dilepaskan, orang yang sudah dipanggil dari dunia gelap ke dunia terang. Itu seharusnya yang menjadi tujuan fokus utama kita, yaitu hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini, di mana Tuhan berfirman, melakukan kebenaran dan keadilan itu lebih dikenal Tuhan daripada sekedar persembahan atau juga korban. Ya Bapa, ajari kami, mampukan kami untuk mengerti bahwa bukan hanya dengan memberi persembahan, bukan hanya dengan memberi korban bakaran, maka dosa kami telah Kau hapuskan. Tidak, tetapi dosa kami Tuhan hapuskan karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan begitu sayang dan peduli kepada kami, sehingga Bapa, melalui firman-Mu kami dikuatkan
apabila kami melakukan kebenaran dan keadilan di dalam hidup kami, itu adalah buah dari penyelamatan. Itu adalah bentuk ucapan syukur yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang GBB Resort Surabaya ini, dan seluruh jemaat-Mu di dunia ini. Dalam satu hari ini, kemanapun semua jemaat-Mu beraktivitas, kemanapun kami melangkah, kiranya Tuhan menjagai kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Terpujilah Engkau Bapa, berkati juga para orang tua kami yang sudah lanjut usia, di mana supaya mereka tetap bersuka cita, supaya mereka tetap sehat dan panjang umur, agar mereka selalu memberikan arahan-arahan dan memberikan contoh yang baik kepada semua keturunan, kepada semua kaula-kaula muda yang Tuhan titipkan, yang Tuhan berikan kepada mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terpuji, termulialah nama-Mu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.